Guys, ketemu lagi dengan channel saya Ahmad Faisal. Di sini saya akan mereview mobil yang ada di belakang saya ini ya, Suzuki Pickup. Jangan lupa kalau kalian butuh mobil, langsung kalian hubungi nomor yang ada di deskripsi ya. Di sini ini mobilnya baru dapat ya. Kalian bisa tonton videonya sampai habis. Oke, sebelum kita review, ya alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga mobil ini nantinya memberikan keberkahan buat kita semua. Nah, karena pada intinya ya, hidup itu yang kita harapkan adalah ketenangan, dan ketenangan itu bisa kita peroleh dari apa? Keberkahan. Kalau misal kita itu sudah punya intinya dunia yang berkah, intinya ke depan nanti alhasil akan memperoleh ketenangan. Nah, jadi seperti itu. Itu sekilas dari saya tentang keberkahan. Di sini saya punya Cherry ya. Cherry ini adalah model terbaru dari pickup Suzuki yang sebelumnya bentuknya lebih kecil, sekarang bentuknya lebih besar. Dan ini kalau misal saya perhatikan dia menyaingi kompetitornya ya, yakni Daihatsu Grand Max. Jadi ketika kalian mau mencari mobil niaga, mobil yang dipakai untuk kerja sejenis pickup ini bisa dijadikan sebagai perbandingan juga. Kalian pilih yang mana? Apakah pilih Suzuki New Cherry ini, atau kalian pilih Grand Max-nya, atau pilih yang L300-nya. Jadi sesuaikan aja dengan budgetnya ya, disesuaikan dengan harganya juga. Dan kalian bisa membandingkan ya antara Suzuki Cherry dengan Grand Max itu adalah imbang. Artinya imbang itu dari segi bodi, dari segi muatan itu imbang dengan Grand Max. Kalau misal kita bandingkan dengan L300 mungkin jauh, karena L300 juga diesel dan kapasitas muatannya juga lebih besar. Tapi misal untuk Cherry ini bisa perbandingkan ketika kalian mau beli pickup apakah Grand Max apa Cherry. Kalau saya kebetulan punyanya Cherry. Oke, di sini saya akan mereview secara jelas ya. Bentuknya seperti ini ya, bentuknya. Oke. Kalau saya perhatikan Cherry ini dari ketebalan bodi lebih tebal daripada Grand Max ya. Jadi bodinya itu kayak platnya itu lebih tebal. Ini masih kaleng ya. Jadi masih kaleng. Cuman kalengnya lebih tebal ya. Nah, jadi lebih tebal. Kalau untuk baknya kayaknya sama ya. Ini masih center ya. Mobilnya masih center ya, masih mulus. Nah, bentuknya seperti ini ya. Insya Allah kalau unitnya masih bagus, terjamin, dan rekomendasi buat kalian yang pengen beli mobil pickup dengan muatan yang lumayan. Nah, jadi ini lebih lebar ya, lebih besar daripada Grand Max, lebih panjang dikit. Kalau untuk dimensinya sepertinya sama. Oke, kita akan cek ya, apakah mobil ini pernah insiden, apakah mobil ini pernah di-repair seperti bodi-bodinya atau enggak. Nah, biasanya kita bisa cek seperti biasanya dari nut-nut bodi sama karet-karet pintunya. Nah, jadi kita bisa cek dari sini dulu ya. Oke. Di sini untuk kondisi pintunya masih orisinil ya, kondisi pintunya. Jadi sealer-sealernya semuanya masih utuh. Sampai ke bawah di sini. Nah, ini masih utuh ya. Nut-nutnya juga sama. Nah, jadi nut-nut pintunya ini kan ada nut-nut, ini kan ada las-lasan dari pabriknya. Nah, jadi masih bawaan mobil itu. Jadi platnya itu lebih tebal dari Grand Max. Kemudian bentuknya juga lebih bagus daripada yang sebelumnya. Kita pindah ke bagian kanan ya. Di pintu pengemudi. Bentuk ini ya, seperti ini door trimnya. Nah, kemudian kita bisa lihat ya di bagian nut-nutnya, sampingnya sini. Nah, ini masih orisinil, masih bawaannya. Jadi belum ada repair ya di nut-nutnya, ini masih ori. Kemudian kita lihat ya bagian bawah-bawahnya juga masih utuh ya. Nah, jadi ini kondisinya juga masih utuh. Sini masih utuh, baut-bautnya juga masih bau baru ya. Kemudian di bagian bawahnya juga sama. Nah, ini bagian atas bannya juga seperti ini, masih apa ya? Masih bagus, masihan. Ya, masih pemakaian setahun ya, masihan setahunan.
kalau Grand Max ya, di depannya sini bisa dibuka. Jadi kalau Grand Max sini bisa dibuka. Dibuka karena untuk ngecek radiator sama lain-lainnya. Nah, kalau misal dicari sini nggak bisa dibuka. Kenapa nggak bisa dibuka? Karena radiatornya itu gandeng sama mesinnya, ada di bawahnya jok. Untuk cutnya ini juga lebih panjang dari Grand Max ya. Nah, jadi lebih panjang dikit dari Grand Max. Seperti ini. Jadi ini baknya ya. Nah, jadi baknya lumayan besar ya daripada yang dulunya. Nah, lumayan besar. Terus untuk kondisi sasis ya, sasis juga masih bagus. Kalau pickup itu yang diutamakan adalah sasisnya ya. Nah, jadi sasisnya masih bagus, ini kayak coretan-coretan dari pabriknya juga masih utuh ya. Masih ada coretan-coretan dari pabrik ini. Ini masih utuh sampai ke sana juga sama, masih utuh. Nah, itu masih utuh. Terus ke sini ini juga sama ya. Bawah-bawahnya juga masih utuh kondisinya. Cuman bannya aja yang agak tipis dikit. Wajar pemakaian sesuai dengan kilometer mungkin. Nah, sampai ke sini. Nah, terus sampai ke sini masih utuh kondisinya ya. Mesinnya juga sangat kering. Jadi mesin-mesin juga sangat kering ya. Ini sasis yang sebelah kanan. Jadi kondisi sasisnya juga sama ya untuk yang sebelah kiri ini. Jadi sasisnya masih utuh. Sampai ke sini juga sama ya, kondisi sasis-sasisnya masih utuh. Cuman kotor aja, perlu dibersihkan lagi. Perlu disalon-salon ya. Ya maklum mobil pickup, mobil barang ya. Nah, ini sasisnya juga sama, masih utuh ya. Ini nomor kirnya. Ada di sini nomor kirnya. JKT. Berarti kalau misal kalian kirnya itu JKT, berarti mobil itu awalnya ada di Jakarta. Nah, untuk mesin bagian bawahnya seperti itu ya. Nah, jadi sangat kering mesinnya. Masih sangat bagus ya. Terus untuk bagian mananya lagi. Nah, sini juga di baknya sama ya. Nut-nutnya juga masih utuh ini ya. Jadi nut-nutnya di baknya itu masih utuh. Oke, kita masuk ke bagian dalam, ke interior ya. Interiornya seperti ini bentuknya ya. Lebih lega. Ya serasa lega ya, serasa lega. Bedanya antara Grand Max sama Futura itu di bannya sini. Kalau Grand Max itu ban depannya kan ada di sebelah sini, di depan sini. Nah, kalau Grand Max. Nah, jadi jarak ban depan dengan ban belakangnya itu lebih lebar. Tapi kalau Futura jaraknya ada di sini. Nah, jadi ada perbedaan. Di kenyamanannya pun juga mungkin beda ya. Kalau saya merasa lebih nyaman pakai Futura. Ya mungkin ini perbaruan mungkin. Nah, jadi banyak ada di depannya kita ya. Nah, ketika kita duduk di atasnya. Di sini banyak laci penyimpanan ya. Banyak laci penyimpanan. Sini ada laci penyimpanan. Di sini ada buat penyimpanan. Jadi penuh dengan laci-laci buat penyimpanan. Bukan laci ya, apa namanya ini? Ya nanti saya belajar lagi ya. Ya maklum masih pemula. Nanti saya akan terus belajar. Nah, kita akan cek bagian mesin ya. Bagian mesinnya. Oke, bagian mesinnya kita buka ya. Ini bagian mesinnya. Saya cantolkan dulu ya. Oke, ini untuk bagian mesinnya seperti ini ya. Kondisi mesinnya ya masih bagus. Ini radiatornya ada di sini ya. Ini untuk ngecek air radiator. Nah, di sini. Kalau misal air di tandonnya ini ya. Nah, ini tandon air radiator. Kemudian ini untuk ngisi wiper. Jadi ini untuk ngisi wiper ya. Kebetulan wipernya juga masih lumayan tapi agak dikit ya. Nanti saya isi bau sabun. Wangi wipernya. Terus sebelah sana saya akan buka ya. Oke, kalau mau buka ya tidak usah megangin, kita cantolin. Nah, jadi ini dicantolin, sana dicantolin ya. Cantolin ininya, jadi enak. Jadi ini kalau misal ngecek bagian olinya ya. Nah, kayak gini. Ini ya lumayan ya, olinya masih bening masihan. Oke, kita tancapin lagi. Nah, ini tempat untuk ngecek olinya. Ini mesinnya sama dengan mesinnya R3. Irit. Cara kuncinya seperti ini ya. Ini cara yang kuncinya. Dimasukkan, ini diangkat. Nah, saat diangkat. Nah, pas sudah. Jadi benar-benar rap. Oke, kita akan test drive mobil ini. Kita jalankan mobil ini.
Ini ornamen-ornamen yang ada di dashboardnya ya. Nah, jadi ini cuma ada kecepatan. Terus di sini ada kilometer ya. Ini kilometernya 36.000 kilometernya. Setelah kilometer ini ada trip ya, trip A, terus trip B, terus 36. Jadi cuma ada kilometer sama trip A, trip B itu aja. Kita panasin dulu ya. Kalau kita mau menjalankan mobil supaya mobil itu awet ya. Jadi supaya mobil itu awet, kita harus mengerti dengan mobil itu. Kemudian ketika kita mau menjalankan mobil, jangan langsung dijalankan. Kalau mobil itu nginap di rumah, artinya harus dipanasin dulu. Nah, kalau di sini ada indikator untuk manasin mobil, nah ini kan ada nyala biru. Kalau misalnya ini nyala biru, berarti ini masih dingin. Nah, tunggu sampai ini mati ya. Kalau misalnya ini sudah mati, baru nanti kita jalankan mobil itu. Selanjutnya dilihat dari setir ini ya. Ini setirnya kulit jeruknya ya masih kasar ya. Sini juga sama ya, kulit jeruknya masih kasar. Mengindikasikan bahwa mobil ini ya kilometernya juga masih rendah. Masih rendah ya, cuma 36.000. Ya hitung-hitung daripada kalian beli mobil baru ya. Ini kalau barunya harganya sekitar 140 juta. Harga barunya mobil ini. Kalau kalian beli bekas, ini ya tak jual murah saja. Nanti kalian bisa dicek di deskripsinya. Jadi kita ada pilihan, apa beli mobil baru atau beli mobil bekas yang usianya masih setahunan. Ketika kita itu mau beli mobil ya, mobil itu kan termasuk barang besar ya. Jadi banyak hal yang kita pertimbangkan. Kalau bisa ya kita itu belinya jangan kredit, beli cash. Terus ketika kita mau beli mobil, sesuaikan dengan budget kita. Kemudian ya kita pikir-pikir kita beli mobil itu mau beli mobil baru atau beli mobil bekas. Nah, harus disesuaikan. Kalau misal beli mobil baru, Ryan ya aman. Artinya aman itu ya benar-benar mobil itu terjamin. Tapi kalau misal kalian beli mobil bekas, harus teliti. Cuman ketika kalian beli mobil bekas yang istilahnya itu usianya masih setahunan ya, insya Allah ya rata-rata mobilnya masih enak, mesinnya pun juga masih enak, dan harganya antara baru sama bekas yang selisihnya setahunan, nah itu kan juga lumayan ya, lumayan banyak. Oke, ini sudah mati ya, jadi indikatornya sudah mati di sini. Untuk panel-panelnya ya, di sini panel-panel pada mobil pickup ini ada setir ya, setir, kemudian ini ada bel. Selanjutnya ini adalah listing ya. Nah, jadi kita tarik sini, ini adalah listing untuk kanan. Kalau misal ditarik ke bawah listing kanan, tarik ke atas itu listing untuk kiri. Selanjutnya ini untuk lampu ya. Nah, jadi ini lampu kota. Kemudian ini lampu utama. Nah, jadi cuman itu aja. Jadi panelnya ininya cuman itu aja. Kemudian untuk yang sebelah kiri ya. Untuk yang sebelah kiri kalau misal kita tarik ini adalah kalau kita tarik ini ya. Ini kalau kita tarik ini buat muncratkan air ya. Nah, jadi untuk mencerahkan air. Kemudian kalau misal kita tarik ke kanan, ini untuk wiper jalan sesuai dengan keinginan kita. Nah, jadi ini kita ataskan, jalan sesuai keinginan kita. Di sini kalau kita tarik ke bawah, sesuai dengan ini ya. Mist. Nah, mist itu yang tadi ya, low sama high. Jadi ini low sama high ya. Kalau low itu berarti di sini dijalankan dengan pelan ya. Nah, kalau misal yang high gini, nah ini berarti dijalankan dengan kencang untuk wipernya. Oke, kita tes mobil ini ya. Nyoba kaki-kakinya sama pengemudinya ya. Ini mobil ini enak ya. Jadi kaki-kakinya enak ya, empuk kaki-kakinya. Nyaman lah. Kalau dipakai harian juga enak, pakai kerja enak ya, pakai angkutan ya insya Allah juga enak ini. Muat banyak. Ini jalannya di rumah itu enggak rata ya, banyak jalan rusak. Jadi ketika kita pakai nyoba mobil ini ya sangat pas sekali. Karena akan ketahuan nanti kaki-kaki mobil ini enak atau enggak enak. Nah, untuk mobil ini kaki-kakinya masih enak sekali Mas ya. Ini jalannya sudah jalan rata ya. Kalau di jalan rata kita nyoba mobil meskipun kakinya gak enak ya akan kelihatan enak. Tapi kalau misal di jalan kayak tadi itu, jadi mobil itu akan ketahuan gluduk-gluduk atau enggak, atau senyap. Nah, untuk mobil ini kondisi masih senyap ya. Ini perempatan, kita nyalakan hazard dulu sebelum nyebrang. Oke, kita nyebrang dulu ya.
Jangan lupa ya, kalau kalian berminat sama mobil ini, langsung kalian hubungi nomor yang ada di deskripsi. Insya Allah tidak kecewa dengan unit ini, dan harganya juga murah sekali. Ini generasi pertama ini ya, artinya tahun pertama mobil ini dikeluarkan 2019. Kalau untuk sebelum 2019 belum ada yang model kayak gini. Jadi ini model pertama dari New Cherry. Jadi Cherry model terbaru. Kompetitornya Grand Max ini. Kuat mobilnya. Cuman kelemahannya Suzuki itu apa? Dia itu terlalu pede ya. Pedenya apa? Ya mungkin sih Suzuki itu merasa bahwa mobilnya itu kan ya mesinnya kuat, kaki-kaki kuat, spare part juga murah. Akhirnya dia di model itu kurang begitu memperhatikan. Makanya Cherry itu kan mulai dari tahun 90 sampai tahun 2018 ya, berapa tahun itu. Cherry kan tidak merubah modelnya. Karena dia tidak mau merubah modelnya, akhirnya kan kalah sama kompetitor. Kalau dulu Cherry itu menang dari segi banyak hal. Makanya dia kan dipakai untuk angkot. Yang paling banyak dipakai angkot kan rata-rata emang Cherry. Karena mesinnya itu terkenal bandel ya. Dan irit. Terus spare partnya juga murah. Itu keunggulan dari Cherry. Tapi modelnya sekarang sudah dirubah sama Cherry. Ini lebih bagus ini. Lebih bagus. Kemudian kalau kenyamanan itu ya emang nyaman, enak. Empuk mobilnya. Serasa naik mobil pribadi. Kita coba lewatkan di jalan tidak enak ya. Nah, ini ketika kita lewatkan di jalan pinggir-pinggir, jalan yang bergelombang, dia nggak gelodak-gelodak enggak ya. Jadi dia masih rapat mobilnya, kaki-kakinya masih enak, suspensinya juga enak ya. Oke, itu dia review dari mobil Suzuki tahun 2019 ini ya. Semoga membawa berkah dan manfaat buat kita semua. Bagi kalian yang mau beli mobil pickup, ini rekomendasi buat kalian. Mobilnya juga masih enak, harganya juga terjangkau. Jangan lupa ya, pantau terus channel saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang positif. Dan share ketika ya, kalau kalian merasa video itu bermanfaat buat orang lain. Dari saya, kalau ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.